Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaria Ervin Sanuti dari SMK Negeri 1 Besi. Saya mengikuti calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sragen. Nah, kali ini saya akan mencoba melakukan praktik supervisi akademik yang diawali dengan praobservasi bersama dengan Ibu Risa Evitasari yang saat ini mengampu mata pelajaran matematika di SMK Negeri 1 Besi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Risa. Selamat pagi Bu Okta. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu Risa. Nah, Bu Risa, tujuan saya hari ini bertemu dengan Bu Risa. Kemarin kita udah berbincang-bincang nih, saya akan mencoba melakukan supervisi di kelas Bu Risa. Itu ya Bu Risa. Tapi Bu Risa berkenan kan? Berkenan. Iya, terima kasih sebelumnya ya. Nah, begini Bu Risa, sebelum kita mulai supervisi, saya akan melakukan praobservasi terlebih dahulu ya. Nah, di sini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nah, tujuan dari praobservasi ini sendiri adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Risa lakukan nantinya. Kemudian praobservasi ini juga sebagai persiapan awal nanti Bu Risa dalam melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, agar lebih percaya diri lagi, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk muridnya nanti. Itu Bu Risa. Nah, sebelumnya kira-kira harapan Bu Risa apa yang akan didapatkan dari kegiatan observasi ini? Saya pengennya ke depan itu mungkin gini ya Bu ya. Kan matematika itu momok sekali ya Bu. Nah, saya juga kalau setiap mau ngajar itu pasti persiapannya harus sangat detail supaya anak-anak itu keluar gitu loh. Nah, apalagi misal kalau di observasi, saya sih berharap moga-moga lancar gitu Bu, moga-moga lancar, saya mengajarnya lancar, anak-anak juga dalam kondisi yang nyaman, jadi biar suasana kelasnya hidup gitu. Iya. Nanti kira-kira materi apa yang akan Ibu Risa sampaikan dalam proses observasi nanti? Materi yang saya pilih kemarin sih di bagian barisan aritmatika ya Bu, karena kan memang sesuai dengan urutan KD, memang saat ini saya masuk di barisan aritmatika gitu. Kemudian dari materi tersebut tujuan pembelajaran yang akan Ibu Risa capai apa Bu Risa? Kalau dari tujuan pembelajarannya, yang pertama anak itu bisa menentukan suku ke N, lalu yang kedua itu menentukan banyaknya jumlah suku ke N-nya. Itu kadang-kadang kan anak-anak masih bingung di situ. Nah, untuk apa itu dari materi tersebut Bu Risa sudah ada persiapan? Sejauh ini sudah sih, yang jelas saya sudah ya kemarin udah ngotak-ngatik RPP, kira-kira yang paling pas itu biar di pembelajaran yang barisan aritmatika ini apa itu udah saya bikin, medianya juga saya sudah sedikit-sedikit udah bikin, strateginya juga sudah, seperti itu. Ada nggak kesulitan yang Ibu Risa apa itu misalkan dalam pembuatan RPP, saya merasa kesulitan ini gitu, ada nggak? Kalau RPP-nya sih enggak ya Bu ya, cuman malah saya itu lebih yang saya khawatirkan malah di pemahaman anaknya, karena di materi ini tuh kan belajar tentang barisan aritmatika itu anak itu kadang nggak bisa membedakan antara nilai dari suatu suku dengan urutan yang sama, misal suku ketiga gitu ya Bu ya, terus sama jumlah suku itu kadang mereka kesulitan karena penulisannya kan hampir sama, pertanyaannya juga hampir sama gitu. Paling kesulitannya di situ aja, di pemahaman anak-anak, bagaimana saya menyampaikan ke anak-anak supaya langsung paham begitu. Medianya kan harus ini Bu, harus sesuai banget kan. Iya. Kemudian Bu Risa, untuk area pengembangan yang ingin Bu Risa capai ketika observasi ini nanti apa Bu Risa? Untuk area pengembangan paling saya hanya fokus di dua ya Bu ya. Yang pertama di pengetahuan jelas. Jadi saya pengennya anak-anak ya sesuai target dari KD-nya. Yang kedua mungkin di area keterampilan sih Bu. Saya pengennya anak-anak itu lebih terampil, bisa menggunakan dengan beberapa cara untuk mencari jawaban itu gitu. Dua itu aja mungkin Bu. Iya. Untuk apanya itu, untuk
rancangannya pembelajaran itu sendiri kira-kira bagaimana, mungkin dari strateginya, dari modelnya, dari metodenya yang akan Gurisa lakukan bagaimana? Kalau saya besok itu rencana pakai PBL, Problem Based Learning. Jadi mereka saya beri sebuah masalah kontekstual gitu Bu. Terus nanti mereka akan diskusi, terus mereka akan presentasi seperti itu. Terus nanti saya kasih video pembelajaran aja sih Bu, video pembelajaran yang sudah saya upload di YouTube kan, kebetulan ada channel itu. Jadi biar mereka bareng dengan kelompoknya diskusi begitu. Nanti terus presentasi penugasan gitu. Berarti nanti media yang akan Gurisa gunakan yaitu tadi ya? Iya, paling ya tambahannya ini sih Bu, PowerPoint aja. Apakah sudah siap semuanya Gurisa? Ya lumayan sih Bu, tapi ya belum mulus banget, belum sampai akhir lah. Semoga lancar ya nanti ya. Nah, sekarang kira-kira Gurisa, kita kan harus menyatukan waktu longgar kita nih. Kira-kira Gurisa mau menggunakan waktunya itu kapan, kegiatan observasinya itu? Kayaknya hari Rabu aja Bu. Jam? Hari Rabu kalau di 10 di Cafe 1 itu di jam pertama sih kebetulan. Iya, kayaknya saya juga bisa kalau jam itu, kayaknya kelas saya kelas praktek gitu. Oh iya Bu. Jam itu aja ya Bu. Iya. Berarti kita sampai bertemu lagi di hari Rabu ya Gurisa ya. Semoga nanti Gurisa supervisinya, observasinya lancar ya Gurisa. Terima kasih Gurisa. Iya Bu Okta. Selamat melanjutkan kegiatan kembali ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya? Sehat. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Ketua kelas disiapkan. Duduk siap gerak. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa. Mulai. Selesai. Baik, sebelum Ibu lanjutkan, kita presentasi dulu ya. Siapa tahu hari ini ada yang tidak hadir. Kalau Ibu panggil, silakan angkat tangan ya. Yang pertama, Muhammad Iksan Siros. Oh, dua. Oke. Musyafiqul Ahmad. Masuk. Masuk kemana? Ya. Udah ada izinnya ya? Oke. Nanti Ibu lihat. Terus Nabila Zainal Solika. Nafadila Anis Laila. Oke, sebelum pelajaran dimulai ya, Ibu mau cek dulu tentang kerapihan kalian. Silahkan dilihat kanan kiri. Sudah rapi belum? Bajunya sudah dimasukkan belum? Sudah. Ya, rapi ya, jangan berantakan. Terus sampah ada nggak kira-kira di sampingnya? Tidak ada. Ada, nanti dibuang ya. Oke, berarti sudah siap untuk pelajarannya? Siap. Tapi sebelum masuk ke pelajaran inti, Ibu mau memberikan kalian sebuah video. Silakan diikuti instruksi videonya, ya, dinikmati. Supaya apa? Supaya lebih rileks. Baik. Sebelumnya disiapkan yuk duduk santai dulu di meja di kursi masing-masing. Kalau kakinya nyaman di bawah, taruh di bawah. Ya, oke. Silakan didengarkan petunjuknya. Nah. Dengar nggak dari situ suaranya? Tidak. Nah. Oke, yuk kita siap-siap ya. Baik saat duduk ataupun berdiri sesuai dengan maksudnya. Hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman. Baik saat duduk ataupun berdiri.
Lanjut, kita belajar dari kesalahan dan melakukan perbaikan. Jadi kalau ketika ada kesalahan wajar, boleh. Yang penting kedepannya harus diperbaiki. Dan selalu ingat 5R. Apa tuh 5R? Ringkas, rapi, bersih, rawat, rajin. Ya, jadi ya sambil melihat diri. Begitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, hari ini kan kita belajarnya tentang barisan dan deret aritmatika ya. Nah, coba Ibu ingatkan materi yang lalu sebelum masuk ke inti ya. Siapa yang masih ingat kira-kira materi tentang pola barisan itu apa ya? Saya Bu. Ya, Mbak. Susunan angka yang membentuk pola. Oh iya, betul ya. Jadi pola barisan itu adalah susunan angka yang membentuk pola. Masih ingat ya? Berarti contohnya ada yang bisa ngasih contoh nggak? Saya Bu. Ya? 1, 3, 5, 7. Oh iya benar. 1, 3, 5, 7 itu adalah barisan yang memiliki pola. Polanya berapa? Nambah 2. Benar kan? 1 ke 3 bertambah 2. 2 ke 5 bertambah bertambah 3. 1, 3, 5 bertambah 2 tambah 2 gitu ya. Oke, next. Mungkin ada yang ngasih contoh lagi? Ada? Saya Bu. Ya? 2, 4, 6, 8. Iya, 2, 4, 6, 8. Berpola nggak? Berpola. Polanya tambah terus ya? Tambah 2, tambah 2. Oke, hari ini Ibu akan memberitahu kalian apa sih tujuan dari kita belajar. Ya, jadi hari ini yang akan kita lakukan itu sebenarnya belajar tentang barisan deret aritmatika. Tujuannya untuk apa toh? Nah, nanti indikator kalian dikatakan berhasil itu ketika kalian dapat mengidentifikasi pola barisan aritmatika. Kalau yang kemarin kan hanya belajar pola aja ya. Nah, kalau sekarang sudah masuk ke pola yang aritmatika. Karena pola nanti itu akan 2 barisan itu. Ada yang namanya deret aritmatika, ada yang namanya deret geometri. Nah, indikator pencapaian pembelajarannya yang pertama, kalian bisa mengetahui nilai suku ke N. Nanti notasinya adalah UN. Dan yang kedua, kalian nanti dapat menentukan jumlah suku ke N. Jadi tujuan belajar hari ini ada 2 ya. Yang pertama mencari suku ke N, yang kedua adalah mencari jumlah suku ke N. Oke. Nah, apa saja tuh yang kita lakukan hari ini ya? Jadi hari ini kita itu akan melakukan 5 proses. Apa saja? Yang pertama, nanti Ibu akan berikan sebuah permasalahan melalui video. Kalian mengamati permasalahan tersebut di sini. Ya. Kemudian nanti kalian akan berkelompok. Jadi Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan yang kemarin Ibu kasih kertas asesmen non diagnostik. Masih ingat nggak? Iya, yang waktu itu Ibu kasih apa kesukaan kalian seperti itu kan? Sudah ya? Nah, nanti pembagiannya sesuai dengan itu. Lalu yang ketiga, setelah kalian berkelompok kalian akan berdiskusi. Seperti biasa setelah diskusi adalah presentasi. Yang terakhir nanti akan Ibu konfirmasi kebenarannya. Oh, yang benar seperti ini, seperti itu. Jadi kalau ada yang kurang kalian bisa saling praktek dengan saya, gitu ya. Teknik penilaian yang akan Ibu lakukan adalah yang pertama, Ibu akan menilai sikap kalian. Ya, nanti sikap yang mana? Contoh, ketika kalian selama pembelajaran, sikap kalian bagaimana? Keterampilan. Nah, keterampilan nanti akan Ibu nilai dari ketika kalian presentasi. Kalau presentasinya kelihatannya enak didengar, kelihatannya kok lancar, pasti keterampilannya tinggi. Dan yang terakhir adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan nanti kalian ya, kita akan meredamkan otot bersama-sama dengan teman kalian ya. Boleh sambil lihat video, boleh sambil lihat teman kalian. Yuk, kita mulai. Boleh lihat bersama semua?
Nah, gimana? Sudah diamati videonya? Sudah. Jadi di situ tokohnya namanya siapa? Arif. Ya, Arif ngapain? Arif menanam daun. Oke, itu toh. Bulan Januari daunnya berapa? 2. Februari 5. Maret 8. Di sini kamu disuruh mencari berapa toh selisih daun setiap bulannya. Berapa selisih daunnya setiap bulannya itu? Numbuhnya berapa? Ada yang tahu berapa tambahnya? Ya. Benar. Nah, lalu kemudian menurut kamu berapa banyak daun yang berhasil dipanen oleh Arif di bulan Desember? Coba kira-kira. Coba sambil dibayang-bayangkan. Kira-kira di bulan Desember? Di bulan Desember? Ya. Baik, yuk. Kita udah dapat gambaran ya sedikit ya tentang materi yang akan kita bahas. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan berdiskusi secara kelompok. Nanti saya akan bagikan lembar LKPD ya. Nah, kemarin kan kita sudah bagi itu kelompoknya seperti ini. Ya, kelompoknya ada 3, visual, auditory, dan kinestetik. Silakan yang namanya tersebutkan di sini berpindah tempat dengan kelompoknya. Yuk, berdiri, berpindah. Oke. Oke, sudah? Sekarang waktunya berdiskusi. Oke. Oke, kok ya. Ibu akan bagikan LKPD sesuai dengan kelompoknya. Boleh sambil dibaca-baca dulu ya. Iya. Ya, diskusinya sudah selesai ya. Nah, sekarang waktunya untuk presentasi. Selama presentasi, kalian boleh memberikan tanggapan, kritik, dan saran. Begitu ya. Nah, oke. Dari kelompok mana dulu yang mau maju? Ya, boleh. Dari kelompok auditory dulu. Yuk, silakan maju kelompok auditory. Tadi jawabnya sudah dikirim di sini ya? Sudah. Sebentar. Kita berada di sini ya. Oke, bentar. Yang mana sih? Yuk. Presentasi dari kami. Terima kasih dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oh iya, itu bukan sesuatu yang sebelumnya. Nah, di situ kan jawaban kalian 12 kurang 1, tapi di kelompok kami jawabannya 10 kurang 1. Oh iya, maaf nanti kayak teman-teman ada salah nulis, nanti diperbaiki lagi. Dan terima kasih. Alhamdulillah, kelompok kinestetik sudah presentasi ya? Sudah. Berikan aplaus dulu untuk
kesalahan ya. Harusnya kan 10 kurangi 1. Harusnya 10 kurangi 1, tapi kelompok auditoris sempat salah hitung ya. 12 kurangi 1. Oke, enggak apa-apa. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi, hari ini kita itu belajar tentang 2 kan ya. Tentang cara mencari suku KM dan jumlah suku KM. Nah, rumusnya apa yuk? Kita bareng-bareng yuk. UN sama dengan suku KM rumusnya apa? A plus N min 1 kali B. Itu ya. Nah, terus kesimpulan berikutnya jumlah suku KM-nya berarti SN ya. SN sama dengan N per 2 plus N min 1 B. Baik, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya. Nah, Ibu tadi sudah bagi post-test, link post-test ke kalian. Ya, itu untuk mengukur keterampilan kalian dalam mengerjakan soal. Silakan dibuka linknya, yuk HP-nya dikeluarkan. Terus buka link yang sudah Ibu bagi di grup ya. Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit aja, jangan lama-lama. Ya. Oke, sudah? Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, jangan lupa kerjakan refleksi pembelajarannya ya. Oke, silakan Mbak masuk, nggak apa-apa. Ini bisa terusin nih. Oke, kalau sudah post-testnya sudah selesai, silakan dibuka link refleksi pembelajaran yang sudah Ibu berikan di grup. Ya, silakan buka. Di situ ada refleksi pembelajarannya. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Kayak gitu. Ya, sudah? Oke, sudah. Baik, kalau sudah selesai semuanya, alhamdulillah. Hari ini kita sudah selesai bersenang-senangnya ya. Jangan lupa minggu depan kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Jadi boleh dipelajari di rumah, dipersiapkan terlebih dahulu biar besok langsung jalan. Gitu ya. Oke, sebelum menutup pelajaran, kita berdoa dulu yuk. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Duduk siap gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa. Mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pasca observasi dengan rekan sejawat saya yang saya observasi, yaitu Ibu Risa Evitasari, dan didampingi oleh Ibu Amin Lestari selaku pengajar praktik. Selamat pagi Bu Risa. Selamat pagi Bu Octavia. Kabar baik kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu Risa. Kemarin kan kita sudah melakukan pra observasi, kita juga sudah melakukan observasi ketika Bu Risa mengajar kemarin ya. Iya. Nah, sekarang langkah yang selanjutnya yang akan kita lakukan dalam supervisi ini adalah pasca observasi ya Bu Risa ya. Iya. Nah, di sini nanti tujuan dari pasca observasi di sini adalah kita ingin menemukan apa yang telah Bu Risa lakukan kemarin. Mungkin ada yang mau Bu Risa evaluasi atau ingin yang Bu Risa refleksi atau Bu Risa kembangkan setelah proses observasi kemarin, gitu ya. Itu tujuannya. Kemudian kira-kira apa area pengembangan yang Ibu Risa ingin kembangkan setelah praktik mengajar kemarin? Kalau di area pengembangannya saya lebih ingin mengembangkan di aspek pengetahuan dan keterampilannya Bu Okta. Karena kan anak-anak itu matematika itu kan dikasih soal memang lebih susah ya. Nah, mereka harus mengerjakan soal itu sesuai dengan arahan dari LKPD yang saya berikan, kan otomatis harus
ini kreatif juga, terus dia juga harus paham materi-materi sebelumnya supaya lebih nyambung ke apa yang akan dia kerjakan. Jadi area saya juga itu aja. Nah, Bu Risa, berdasarkan area pengembangan yang ingin Bu Risa capai itu tadi, strategi apa yang akan Bu Risa lakukan supaya area pengembangannya bisa tercapai? Strategi yang saya siapkan nanti kemarin sih sudah berjalan dengan yang saya harapkan, tapi belum maksimal ya Bu. Mungkin kedepannya saya mau belajar lagi, nanti bisa berkolaborasi dengan teman saya sesama guru matematika. Saya mungkin bisa pinjam beberapa alat peraganya supaya bisa digunakan di kelas saya biar lebih menarik gitu Bu. Dan mungkin sisanya nanti saya akan cari-cari apa yang saya inginkan di YouTube atau di mana gitu Bu, atau sama Bu Okta nanti saya coba kita sharing-sharing lagi ya Bu. Iya, oke, siap. Ya, Bu Risa, berarti itu tadi ya area pengembangan yang ingin dicapai, kemudian strategi yang ingin dipersiapkan. Nah, Bu Risa, saya ingin memberikan umpan balik terhadap Bu Risa terkait dengan pembelajaran yang telah dilakukan kemarin ya Bu Risa. Iya. Nah, untuk langkah-langkahnya semuanya sudah sesuai dengan RPP ya Bu Risa, semuanya dari awal itu sudah lengkap, kemudian dari langkah-langkah pembelajarannya juga sudah lengkap, kemudian dari penutupnya juga sudah lengkap. Tapi mungkin di sini ada yang perlu saya mungkin masukkan ya Bu Risa, kalau berkenan ya. Mungkin Bu Risa bisa lebih memanfaatkan untuk penggunaan papan tulis ya Bu Risa. Benar nggak Bu terkait dengan penggunaan papan tulis itu? Iya, kemarin tuh saya karena terlalu fokus sama ini ya Bu ya, sama PPT-nya, saya juga merasa kurang maksimal dalam penggunaan ini papan memang. Ya, ya Bu Risa, kira-kira mungkin apalagi yang ingin Bu Risa kembangkan atau evaluasi dari kegiatan belajar yang kemarin? Kalau yang saya rasa sih, saya lupa di bagian keyakinan kelas tuh loh Bu Okta. Oh iya. Keyakinan kelas tuh kan saya yang lebih aktif gitu loh, saya yang lebih mengingatkan anak-anak. Lupa kalau ternyata anak-anak itu belum saya pancing keyakinan kelasnya itu apa gitu tuh, langsung saya gitu loh, terpusat di saya gitu. Terus apalagi ya Bu, kemarin saya pas waktu ice breaking itu juga masih kaku, jadi anak-anak itu kayak ini ketika ice breaking itu kayak nggak maksimal, jadi nggak kayak ice breaking yang natural gitu. Iya. Tapi kalau saya lihat itu kemarin ice breaking-nya sudah itu loh, sebenarnya asik banget loh Bu Risa itu. Oh iya. Malah itu jadi inspirasi malah buat saya. Oh iya. 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 Udah, saya rasa itu saja yang perlu saya tanyakan ya Bu Risa. Baik Bu Risa, Bu Risa telah mengidentifikasi kelemahan Bu Risa ya. Nah sekarang Bu Risa, kira-kira tindak lanjut Bu Risa selanjutnya apa? Tindak lanjutnya nanti saya akan segera melakukan perbaikan Bu. Jadi pas waktu pertemuan yang akan datang, saya akan evaluasi hasil evaluasi kekurangan saya itu, saya perbaiki di kelas itu lagi minggu depan mungkin. Ya Bu Risa, tetap semangat ya Bu Risa. Saya rasa yang saya tanyakan sudah cukup. Oke, Bu Risa sangat luar biasa sekali kemarin pembelajarannya di kelas. Untuk sesi pasca observasi ini saya akhiri ya Bu Risa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.